Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya kalau kita sedang memiliki nikmat yang melimpah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambahnya hanya Allah. Ya, di sini maka kita menikmati dan bersyukur. Nah, kalau kita sedang ditimpa musibah atau cobaan, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan cobaan itu Allah, yang bisa menghilangkannya hanya Allah. Kalau Anda bisa di sini memahaminya dengan baik, ya, Anda mengimbangi antara syukur pada saat nikmat ada dan sabar pada saat cobaan ada, diimbangkan, dan Anda bertawakal kepada Allah, sempurnalah hidup Anda. Bukti yang paling baik adalah kejadian nyata. Imam Bukhari telah mencatat dalam kitab Sahih beliau bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan di tengah-tengah api oleh Namrud, ya, maka beliau hanya mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah adalah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Karena itu Allah titahkan dari atas langit sana kepada api, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tidak disentuh sedikit pun oleh api tersebut. Begitu juga pada saat Nabi Muhammad SAW melihat bahwasanya setelah perang Uhud terjadi kekalahan di kalangan para sahabat, hari Sabtu, ya, tahun 3 Hijriah, ada 70 korban sahabat yang sisanya sekitar 630 semuanya terluka termasuk Nabi SAW. Maka pada malam itu orang semuanya pada luka, kesakitan, dan hanya sedikit yang sholat berjamaah bersama Nabi SAW di masjid. Tapi selepas sholat subuh, hari Ahadnya, turun wahyu memerintahkan kepada Nabi SAW agar mengejar Quraisy. Jumlah mereka hampir 3.000 orang. Yang korban sekian puluh orang saja di Uhud. Dengan perangkat perang yang luar biasa gitu. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW disebutkan dalam buku-buku sirah, keluar orang-orang yang kemarin saja berperang. Bukan orang-orang baru gitu. Jadi bukan kekuatan baru, tapi yang luka-luka itu suruh keluar. Nabi SAW instruksikan, tidak ada satupun sahabat yang terluka itu yang menolak. Mereka semuanya ikut. Ada yang tertidur dibaringkan di atas kudanya, ada yang ditambal sana sini, daun atau pengobatan, kena luka-luka. Kita kena silet saja, jadi kita sudah sakitnya luar biasa. Bagaimana kalau sabetan pedang, ya, tusukan tombak, ya, luka karena panah-panah. Karena semua sahabat luka. Nabi SAW sendiri, ya, terluka, ya, di daerah, kalau tidak salah, pelipis beliau, dan juga di daerah gigi beliau atau pipi beliau ada yang luka dan gigi beliau ada yang patah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tetap pergi dan mengejar. Orang-orang Quraisy itu mendengar itu, mereka heran. Tidak ada dalam benak orang pada saat itu, ada orang kalah peperangan, luka-luka, kembali menyerang. Gak mungkin. Di alam peperangan ini gak mungkin terjadi itu. Mungkin orang kalau beberapa bulan setelah itu, berapa tahun setelah itu menyusun kekuatan lagi baru. Kan pasukan prajurit masih traumatis gitu dengan kekalahan. Apalagi luka-luka, darah masih mengucur gitu. Tidak ada yang bisa menggerakkannya kecuali keimanan gitu. Maka mereka kirim informasi ke Madinah segera. Karena mereka juga belum sampai ke Mekah gitu. Tanya kepada orang munafik. Ini Muhammad ini keluar sama pasukan baru atau pasukan yang kemarin? Karena tersebar di Madinah, tidak boleh ada yang ikut orang yang tidak ikut kemarin di Uhud. Maka orang munafik bilang, itu pasukan kemarin yang luka-luka. Dan kami saksikan mereka naik atas kuda dalam kondisi luka-luka. Maka Quraisy gentar. Mereka mengatakan satu sama yang lain, tidak mungkin
pasukan kalah kembali mau menyerang dalam kondisi dalam kecuali mereka sudah punya dendam yang luar biasa. Kita pasti akan kalah nih. Maka mereka mengutus orang-orang yang punya suara lantang teriak-teriak sambil mengatakan, wahai Muhammad, pulanglah, wahai muslimin, pulanglah. Karena Quraisy pasukannya besar, akan menyerang kalian, akan menghancurkan kalian. Menakut-nakuti sahabat bersama Nabi SAW. Maka apa jawaban Nabi SAW dengan para sahabat? Kalimat tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Nabi SAW sendiri mengatakan kepada para sahabat, ya cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dia sebaik-baik pelindung atau penolong. Kata Imam Bukhari, perkataan ini pula yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika dikatakan kepada beliau, sesungguhnya orang-orang musyrik telah berencana untuk memerangimu, maka waspadalah engkau terhadap mereka. Dan akhirnya Allah SWT membuat musuh mereka gentar dan musuh mereka pergi. Diambil dari riwayat Bukhari dalam bab tafsir, diambil dalam syarah Sahih Bukhari yang Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, di jilid 8 halaman 77. Ibnu Abbas juga mengatakan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke tengah bara api, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Juga dalam riwayat Bukhari. Jadi seperti itu dicontohkan. Jadi pada saat Nabi Ibrahim AS sudah berdakwah, sudah menyampaikan dakwah dan ternyata ujung-ujungnya adalah beliau harus dihukum. Nah supaya selamat dari hukuman musuh itu, udah beliau tidak bisa buat apa-apa lagi. Sendirian dan semua pasukan Namrud melawan dia, satu wilayah Babilonia akan memerangi dia gitu. Setelah itu dia waktu dilempar dalam api sudah mau dibakar, tawakal Allah. Termasuk buktinya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindung kami. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW tadi, itu luar biasa gitu.